Oe. Ya. Nah, kali ini saya bersama Jeding Production. Tapak Kocil itu. Wah, gile. Dolan ning nggone Mas Pardiman Jayanegara di Omah Cangkem. Oh, lihat rumahnya itu, wah, artistik. View-nya itu pemandangan hijau sawah dan gunung. Mau tahu bagaimana proses kreatif perjalanan seniman Pardiman Jayanegara dan Omah Cangkemnya itu. Sekarang ayo, mumpung saya ketemu dengan Mas Pardiman Jayanegara. Hai, halo Mas Pardiman. Monggo Mas Kocil sugeng rawuh. Apa kabar? Pangestunipun Mas, sehat. Sehat. Yang penting sehat. Ya. Guyu, betul. merenges jaya. Pokoknya diparani kanca kuwi seneng. Ya. Wah, gitu. Silaturahim. Betul. Satu su. Nah, Mas Pardiman, Nggih, Mas. ini saya bersama Jeding Production itu silaturahmi di tempatnya Mas Pardiman. Pengen tahu jenengan tuh kok geblasuk dadi seniman ini piye? Sejarahnya piye terus punya Omah Cangkem ini piye, Mas? Ini pengkhianatan cita-cita. Pengkhianatan? Cita-cita. Oh, pengkhianatan cita-cita. Karena cita-cita saya itu SMP itu pengen bengkel motor. Bengkel motor. Jadi pengen jadi bengkel motor. Karena Jadi bapak saya itu kan bengkel sepeda ontel. Nah di samping saya itu bengkel sepeda motor. Lah kok rame situ? Makanya saya pengen jadi bengkel sepeda motor. Jadi pengennya mengalami peningkatan melebihi bapakmu ya? Betul, dari sepeda ke motor. Bengkel motor. Nah, ini awal pengkhianatannya ketika masuk di SMKI, Sekolah Menengah Kelanjutan Indonesia. Jadilah kemudian tersesat di situ tersesat, ya? iya. Tersesat di Ning Nong Ningkung. Nah, sampai sekarang akhirnya malah menjadi jatuh cinta. Gitu. Nah, ketika di Sekolah Karawitan SMKI ya. Iya. Sekolah Karawitan SMKI juga tersesat ya. Bersama Otok Bimo Sidarta ya. Ketoknya dulu di PLK itu ya. Iya, Pusat betul. Latihan Karawitan Padepokan Bagong Kusudiarjo. Jadi itu perjalanannya. Jadi SMKI dulu, kemudian dari SMKI kan kemudian ke sanggar-sanggar, ada ke Romosas, ada ke Amang Pusot. Nah, kemudian juga akhirnya ke Padepokan Bagong Kusudiarjo dan ketemu Pak Otok Bima Sidarta. Lalu Pak Jaduk, Pak Butet. Wah, Kita teman di lingkungan kreatif ya. Betul. Ya. Jadi basicnya di Sekolah Karawitan SMKI, ketemu di tempat di Padepokan Bagong, Ya. ketemu teman-teman kreatif ya, termasuk mulai bagaimana menyikapi menggarap gamelan tuh. Ya, virus-virus kreatif. Virus kreatifnya itu memang di Padepokan pusatnya ya. Pusatnya bagaimana seorang itu menyikapi sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Padahal waktu itu jenengan masih SMA atau pada karo itu, ya toh? Ya, kalau bergabung sebenarnya malah setelah masuk diisi, Mas. Jadi sekitar 80-an waktu itu. Oh ya, belum wis tuwa ya itu ya. Wah, setelah meneh. Wis ngoyot. Nah, di situ kemudian memang terjadi di situ sebagai pengrawit di situ. Nah, ini ada virusnya Pak Otok itu yang masih saya kenang sampai sekarang itu adalah Apa? kowe iki nek ora mengrawit arep ngopo? Ayo bengkel sepeda motor. Heeh iya, mau bengkel sepeda motor, aturan jero ra iso to. Ya ora iso. Ayo wong udah disiwe radrong. Ora cetha ya, enggak ora jelas. Nek ora pengrawit, ora nabuh gamelan ku ki arep ngopo? Apa iya. Bali maculi. Nah, itulah, itu virus itu luar biasa. Jadi itu menjadi ini Mas, rukul Spirit, ya? Wah, spirit. Spirit. Nah, jadi disitulah kemudian
berkembang sampai akhirnya ya. Nah, pola pikir itu, kan yang penting kan pola pikir sikap, itu. sikap berkesenian. Sikap berkesenian. Pada perkembangannya, terus itu gabung sama Jaduk juga. Ya, sama Mas Jaduk, karena emang dulu itu kan Kakak beradik ya? kakak beradik. Jadi pirse-pirse terakhir nih Bagong ya? Semangatnya Pak Oto PLK waktu itu kan mendukung semua aktivitas Padepokan Bagong Wirdiarjo. Jadi ya mendukung Sabana Mandala, pusat latihan tari juga ke Padepokan. Tapi kemudian secara geng juga membuat namanya pusat latihan karawitan Yogyakarta. Tunggu basicnya ya. Basicnya. Tapi itu memang pos pengrawit itu. Pos pengrawit untuk kemudian di situ juga ada dulu ada latihan rutin juga setiap Sabtu siang waktu itu ya. Sabtu siang ya untuk mengumpulkan bagaimana berkreasi. Oke, wah perjalanannya anu ya. Terus dari Padepokan itu terus jadi bikin omah cangkem gimana Mas? Ya saya kira masing-masing orang akan menemukan namanya sejarah perjalanannya. Kemudian setelah itu juga akan berkembang pikirannya untuk berpikir jauh ke depan. Nah kalau ini memang waktu itu kan kenapa menjadi omah cangkem itu karena memang ono memori ketika itu loh. Apa mergo randi gamelan sing arep ditabuh terus Iya. ning model Kang terus nek Putu Wijaya bilang berangkat dari yang ada. Nah, yang ada itu hanya cangkem itu terus Anda eksplorasi ya, mengeksplor itu suara Ya. gitu kan. Kemudian kan aku berkembang lagi loh Mas, ono kreativitas juga kemudian itu kemudian juga gawe akapela itu. Nah, dari Akapela ya. akapela Mataraman, kemudian dari ngamen itu kemudian jadilah rumah ini gitu kan. Nah, tinggu monumental sebuah peristiwa ini kemudian dinamakan Omah Cangkem. Kapela kan musik mulut. Jadi ini adalah omah dari gitu. Proses. mergo dodolan abab itu ya. Anu Mas, kenapa menggarap akapela Mataram? Akapela itu kan anu ya dari barat ya. Setelah dari kemudian Mataraman itu dalam tanda petik Jawa kan. Itu jenengan anu kolaborasi dadi sikap gitu. Kalau awalnya dulu ketika diisi ya itu kita membuat jenenge musik cangkeman. Dijenengi cangkem reho oleh kanca-kanca. Tianu wae reho. Oh, cangkem repo. Reho. Nah, kemudian berkembang akhirnya waktu itu bergabung dengan ini ya ke Padepokan dan di waktu itu ada kalau Kuak Nika itu ya setelah PLK ada Kuak Nika itu kan ono acara jenenge musik ini apa ya sketsa bunyi. Nah saya produk pertama sketsa bunyi waktu itu dalam MC-nya Pak Butet itu ngomong jadi ini pengembaraan ala Kapela Mataraman. Nah sejak itulah saya juga pakai nama itu. Jadi yang bidani jenengi Kapela Mataraman ya Pak Butet. Butet ya. Oh iya. Butet. Oh ya. Jadi prosesnya begitu ya. Ya begitu itu. Nah ini kemudian ini berjalan ke sini. Tapi juga di samping itu dulu juga di samping berakapela saya juga gemar keliling kampung untuk ngajari gamelan anak-anak gitu. Nah sekarang bersinergi gitu antara gamelan anak-anak kemudian juga akapela kemudian juga di Omah Cangkem ini. Jadi Omah Cangkem ini aktivitasnya apa wae Mas? Apa yo ya ada selain apa? Selain akapela terus kemudian ada nabuh gamelan terus apa terus ya sebetulnya ada aktivitas latihan rutin itu setiap minggu setiap Jumat dan Rabu. Kemudian juga yang hubungannya dengan luar itu ada namanya Sonjo Budoyo. Sonjo Budoyo. Sonjo itu dolan, budaya itu aktivitas ya, budaya. Selain itu juga yang kecil nanti kita beri pelajaran vokal secara akapela itu namanya Iki Pilih Mintinimin. Yang kecil. Iki Pilih Mintinimin. Yang setengah itu remaja itu Okopolo Motorumun. Yang paling gede akapela Mataraman.
sebagai anu ya Iya. sebagai yang paling tertua ya. Jadi punya adik 2 ya. Adik 2. Oko Polo itu Motoromon karo Ici Pili Mitirimin. Ya. Kuwi jane ming godak gathek-gathok ya Mas. Betul.